Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Untuk kelas 6 kita dapat berjumpa kembali pada kegiatan pembelajaran yang kedua ini, mata pelajaran pendidikan agama Islam pada semester yang kedua. Kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan yang pertama tentang memahami surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Kita akan berlanjut pada tema hari ini, yaitu memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Akan tetapi sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, untuk yang belum klik tombol subscribe di bawah video ini, silakan untuk klik dan jangan lupa cantumkan nama kalian pada kolom komentar di bawah video ini, agar supaya kalian sudah benar-benar tercatat sudah mengikuti kegiatan pembelajaran online pada pertemuan yang kedua ini. Sebelum kita melaksanakan kegiatan pada pembelajaran pagi hari ini, mari awali kita pembelajaran dengan berdoa, harapan agar supaya kita dapat dipermudah dalam belajar, diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk yang selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang surat Al-Maidah. Coba kita sambil mengingat-ingat, kemarin kita juga sudah belajar tentang surat Al-Maidah. Itu merupakan nama dari yang berarti hidangan, dinamakan Al-Maidah. Kenapa? Karena di dalam sebagian surat Al-Maidah itu tercantum cerita Nabi Isa yang bisa menurunkan hidangan-hidangan dari langit. Terus kemudian Al-Maidah itu turun bertepatan pada peristiwa Haji Wada. Itu terus kemudian pada yang ayat yang selanjutnya dalam surat Al-Maidah juga mengajarkan agar supaya kita senantiasa tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal sesuatu yang berbuat kerusakan, dan juga penegasan bahwasannya agama Islam merupakan agama yang sudah sempurna dan tidak ada kekurangan lagi. Inilah bentuk kemarin kita sudah jelaskan tentang surat Al-Maidah. Untuk pembelajaran yang selanjutnya, mari kita simak, karena kita kemarin sudah belajar tentang surat Al-Maidah ayat 2 dan ayat 3. Sekarang kita memahami Quran surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13. Surat Al-Hujurat dalam suatu pemahamannya dari segi harfiahnya, dalam segi Al-Qur'annya, surat Al-Hujurat ini tergolong surat Madaniyah atau turun setelah Nabi Muhammad SAW melaksanakan hijrah dari Mekah ke Madinah. Surat Al-Hujurat ini berarti tentang bilik atau kamar-kamar. Dan surat Al-Hujurat ini terdiri dari 18 ayat dan tercantum pada Al-Quran nomor ke-49. Kita lanjutkan pada surat Al-Hujurat ayat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni in ba'dadh-dhanni is ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أن يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12 berarti, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu merupakan dosa, dan janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudara yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dan bertakwalah kamu pada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penerima tobat dan Maha penyayang.
Dan pada ayat yang selanjutnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian dari seorang laki-laki dan perempuan kemudian dijadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, sesungguhnya Allah itu menegur kepada umatnya yang suka berprasangka buruk terhadap saudaranya atau orang lain, atau disebut juga dengan suudzon atau berprasangka buruk. Selain itu dalam ayat ini juga melarang untuk membicarakan keburukan orang lain atau disebut juga dengan hibah. Jadi ketika orang itu membicara keburukan orang itu sama adanya dengan memakan bangkainya saudara kita. Dan karena perbuatan ini dapat menyebabkan maldharat ataupun kerusakan yang lebih besar, yaitu perpecahan di antara saudara. Bahkan seringkali kita jumpai dalam tulisan sejarah jatuhnya kekuasaan atau pemberontakan berawal dari fitnah dan propaganda, seperti pada Bani Umayyah dulu itu juga sama, berawal dari fitnah. Makanya orang yang di situ suka berprasangka buruk, sering menjelek-jelekan orang, ini ya sama dengan orang yang memakan bangkainya saudaranya sendiri. Kan pada ayat yang ke-13 ini adalah sesuatu pengetahuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dimulai dari seorang laki-laki, kemudian dari perempuan, yaitu dimulai dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kemudian setelah beliau dikumpulkan, kemudian Allah menciptakan putra-putra dari beliau sehingga bersuku-suku dan berbangsa-bangsa dengan perbedaan ras ataupun warna kulit. Itu adalah tujuannya agar supaya apa? Allah itu menciptakan yang berbeda-beda agar supaya kita itu saling mengenal di antara seseorang yang berbeda-beda tersebut. Karena ulama juga menyampaikan untuk dapat menimbulkan takwa dan sifat kasih sayang terhadap orang lain adalah dengan kita bergaul dengan orang-orang yang berbeda wataknya dari kita. Inilah landasan Allah itu menciptakan perbedaan. Ada yang hitam kulitnya, ada yang tinggi badannya, ada yang pendek badannya, ada yang putih kulitnya. Semuanya adalah agar supaya saling mengenal di antara mereka dan kita. Dan pada kesempatan pagi hari ini, mari kita simpulkan pada surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 ini. Yang pertama, kita itu dilatih pada surat Al-Hujurat ini agar supaya kita jauhi perbuatan berburuk sangka kepada orang lain. Jangan kita suka menghibah ataupun mengomong-ngomongin ataupun merasani orang lain ataupun memata-matai orang lain. Dan terus kemudian mari kita jalin persaudaraan di antara sekitar kita walaupun kita berbeda dengan orang tersebut. Dan untuk tugas pada pagi hari ini, silakan kalian tuliskan surat Al-Hujurat ayat ke-12 dan ke-13 beserta dengan artinya. Terus kemudian di bawah tugas menulis kalian tolong kerjakan 5 soal ini dan kemudian ditulis besertaan dengan soalnya, nanti dikumpulkan oleh Pak Guru. Dan waktu pengumpulan sudah Pak Guru cantumkan nanti di grup ya. Jadi
akhirnya pada kesempatan pagi hari ini kita sudah selesai pembelajarannya dan dimohon untuk segera melengkapi pada tugas-tugas yang sebelumnya. Dan akhirnya dari awal sampai akhir, apabila banyak tutur kata ataupun yang lain dari Pak Guru bukan menyinggung perasaan kalian semuanya, Pak Guru minta maaf yang setulus-tulusnya. Dan mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat menghasilkan sesuatu pemahaman yang baru, sehingga dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi sesuatu yang bermanfaat di dunia di akhirat kelak. Atas perhatian dari kalian semuanya, Pak Guru ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.